ngeband dari bronze match ada Sulut Fighter melawan Castle River. Wih, Kira-kira mana nih yang bakalan menang nih? Boleh ya langsung aja di kolom komen. Ya, kalian tebak siapa yang bakal menang. Jangan udah menang baru nebak. Bener. Kita lihat draftingnya dulu, udah ada Khalid Ben dari Sulut Fighters, sementara Castle Khalid Rivers. dan juga Castle Rivers memban Hilda di situ. Hilda ini lagi cukup sering dipakai sih. Bener, karena ngerepotin banget. Dia tuh masuk rumput bisa dapet absorb gitu kan, udah gitu larinya ngebut. Jadi emang benar-benar ngerepotin banget. Ya, dan kebanyakan emang sekarang metanya yang dijadiin tank tuh yang semi tank kayak Hilda, Chow. Bener, fighter ya, lebih banyak fighter jauh ya. head, sering dijadiin tank. Yang punya apa namanya? Biasanya lebih punya mobilitas. Mobilitas yang tinggi, bener banget. Jadi bisa lebih agresif di awalnya. Yes. Oke, langsung saja di band. Di situ ada Khalid dan juga Esmeralda. Esmeralda masih salah satu hot pick juga. Kalau nggak di band biasanya dijadiin first pick. Pasti. Kalau Esmeralda Uranus. Nah, Uranus kan di band akhirnya. Mantap. Caster banget. Caster banget, yoi dong. Karena Uranus tuh juga ngerepotin banget. Apalagi kalau dia udah menang di lane, itu dia bisa ngopen war sesuka hati dia. Dia bisa maju mundur seenak dia gitu. Karena tebel banget, makanya bahaya banget Uranus kalau sampai dilepas. Yap, bener banget, bisa nge-cut wave sampai base ya kan, 2 lane di-cut sekaligus. Roger diambil untuk menjadi hyper carry dari tim Sulut Fighter. Oh ya, Sulut juga kemarin pakai Roger sih, inget banget yang pakai si Luken. Luken bukan tank ya? Luken tank. Yang tanknya kalau nggak salah si beda ya? Si Hermo. Oh, Vikel yang tank kemarin, sorry salah gua. Harmony side lane kayaknya Frozen deh tanknya. Support tank gitu Frozen. Dan di sana langsung aja 2 fighter diambil, ada Jauhead dan juga Ruby. Menurut gue ini pemilihan yang bagus karena kedua ini bisa dijadiin tank dan juga side lane yang cukup kuat. Tapi kayaknya Ruby-nya bakal di side sih. Kalau Jauhead-nya ya. Belum tentu, masih bisa jadi tank, masih bisa jadi side. Oke, ini menarik banget nih. Parsha sebagai support, Link juga langsung diambil. Langsung ngejawab pakai Link. Dari ini kayaknya Castle Rivers ngebandnya harusnya mungkin entah Tamus kah mungkin yang akan di-ban. Bisa ngebuang side laner atau bisa ngebuang Tamus atau satu tank ya. Tank, betul. Mempersempit hero tanknya yang bisa dipilih sama Sulut. Siapa yang akan di-ban kita lihat langsung. Bisa ngebuang apa ya? Tamus, bener. Kayaknya antara Tamus, Kufra. Atau apa lagi ya? Enak. Oh, Yunzao. Yuzong main Dynasty Warrior. Dynasty Warrior ya. Yuzong langsung aja di band. Gue pernah maniak tuh, lagi live di TV lagi mantep ya. Oh, tahu. Tahu kan lu? Aman. Mantep gue. Jago bener gue. Jago bener dah. Nggak ada yang lebih jago kalau selebriti mah diaduin berani semua. Semua selebriti mah gue paling pro. Siapa kayak akan di band? Sepertinya mereka harusnya nge-band salah satu support sih dari Sulut ini, mungkin Valir kah? Ya, Valir. Atau Kagura, Selena. Atau Kagura kayaknya sih saya salah support. Valir di band. Bener banget. Udah cocok banget dah. Gue semalaman nontonin tuh meta sekarang tuh kayak gimana. Oh, serius lu? Nontonin gue. Kadita diambil. Wah, ini kayak apakah permainannya akan seagresif Lemon? Iya sih, tapi Kadita kayak udah mulai beberapa kali di-pick juga. Bener, kan di tier satunya Indonesia. Iya. Dan mungkin udah lumayan ada yang pelajarin dan coba dipakai. Yes, gitu. Karena dia bisa maju, bisa mundur, terus dia juga punya stun, terus dia juga punya imun yang bagus, udah gitu darahnya ke regennya juga cepet. Iya, bisa ngacak-ngacak belakangnya lah, bisa ngacak-ngacak fight-nya. Baxia dan juga Chow kah di pick? Masih bermain dengan pure tank ternyata dari Sulut, masih ada Baxia. Dan ini sepertinya masih 2 fighter di side lane dan Baxia yang akan keliling. Menjaga Roger. Ini menarik banget sih draft dari Castle Rivers. Tapi dari kemarin Castle Rivers kalau kita perhatiin dia selalu menggunakan 2 mage ya. Selalu Alice dijadikan sebagai side lanernya. Iya, dia sering pakai 2 mage. Satu mage-nya ditaruh di side lane, satu ditaruh di mid buat support. Dan emang kalau misalkan kalau gua nggak salah ya, si Hio ini yang namanya Hio, dia jago banget pakai jauh head sih. Tapi jauh head side lane, nggak tahu. Hio ini, oh ya kemarin dia main pakai Esmeralda dan yang salah satu yang gue puji dia bagus banget. Hio tuh kalau nggak salah juga salah satu top globalnya Esmeralda sama Jauhead. Apa Jauhead dong itu Jauhead kayaknya sih. Tapi nggak tahu bakal ditaruh di mana. Jauheadnya masih bisa di tank juga soalnya atau masih bisa di side lane. Kita bakal lihat sebentar lagi. Tapi kalau dari draft lo lebih. Kalau dari draft gue tuh, gue karena pemain lama ya, gue ngelihat kayaknya lebih oke untuk tim dari yang sebelah kiri tadi apa?
Sulut gitu. Karena dia ada Roger, terus juga karena di sini kita lihat Parsa dan juga Baxia dan serta Chow kemungkinan bakal bisa ngacak-ngacak untuk mengganggu pergerakan dari Link untuk ngebuff. Iya Karena benar. buff birunya tuh bisa diganggu banget sama Parsa sama Baxia yang bisa maju mundur, sedangkan Roger di sini akan mengamankan buffnya dengan cepat. Dan kita langsung masuk jadi game pertama Best of 3 series antara Sulut Fighters melawan Castle Reverse. Kalau kata Bang Rigen katanya dia lebih cenderung ke Sulut Fighter. Kalau gua kayaknya gua ke Castle Reverse. Castle Reverse ya, supaya seru ya, makanya lu pilih itu ya. Iya sih, bisa. Iya kan? Castle Reverse di sini. Oh ya, buat teman-teman langsung aja bisa langsung diikutin vote-nya kira-kira siapa yang akan menjadi juara 3. Enggak ya, 1 match saja atau ketiga match? Best of 3. Jadi harus nyari 2 kali menang. Buat penonton, buat inian yang mau ikutan. Iya, yang menang matchnya bukan 1 game. Oh, bukan 1 game. Nah, tuh langsung aja ya ikutan. Di sini kita lihat Parsa di sini cukup agresif. Yep. Itu Baxianya. Perebutan Little Wonder dan Pokemon bahaya ya. banget ini. Tapi masih ada. Dia ngambil skill terbang dulu ya. Iya, skill terbang ini kan kalau nggak salah emang udah ada dari ya? Oh, awal. Iya, udah ada. Iya, ada dari awal. Yang harus diambil dia antara energi impact atau ke soft throw-nya, ngelemparin burung. Dia Kadita dan juga ini di sini mencoba untuk terus mengganggu. Sedangkan Link belum berani untuk ngebuff biru ya, karena emang susah assassin kalau untuk potensi ngebuff sendiri itu agak berat. Agak risky banget buat awal-awalnya, agak riskan karena juga Baxia bisa agresif, Parsa bisa agresif di awal, bisa digangguin banget. Bener. Kecuali emang mau komitmen 2 supportnya ngejagain banget, dipagerin gitu. Yes, dan di sini Jawhead kita lihat mencoba untuk mengganggu Roger tapi dan Baxia mencoba untuk mengejar, menyusul. Nah, ini Parsanya nih sepertinya harusnya dia bisa di mid aja ya untuk nahan. Ya, dia jalan ke mid. Tapi dia kayak agak bingung, dia bingung karena temennya lagi perang juga dan bener aja first blood. Bingung, akhirnya first blood bener aja. Kelihatan sekali bingungnya dari Parsa nih mau ke mid atau dia ikut war. Iya, karena tadi ada temennya lagi perang, tapi minion di midnya maju. Midnya maju, jadi dia kelihatan bingung banget. Bimbang gitu. Mondar-mandir di situ aja ya. Di persimpangan gitu. Mondar-mandir. Oh, tapi Xbox di situ berhasil nge-pick off dari seorang Ruby. Ada pick off banget ya. Pick off banget bahasa gua. Mantep banget dah. Aduh, dibalas tapi ada threat kill terjadi, artinya 1-1. Mau coba di dive in lagi kayaknya slowly udah low banget darahnya. Masih bisa selamat, bahkan udah nggak kelihatan dari health bar-nya. Chow-nya masih bisa selamat dan recall dengan selamat. Sehat walafiat, selamat sentosa untuk Chow. Oke. Nah, ini Parsa aja nih kelihatan masih kayak gua harus kemana ya kelihatannya ya. Dan dia juga sebenarnya posisinya mananya udah dikit banget sih. Sehingga akhirnya dia ketinggalan level sama Kadita. Kalau kita lihat Kadita udah level 4 sedangkan dia masih level 3. Yap, langsung recall aja buat ngisi mananya dulu karena ya percuma punya darah nggak punya mana kan kalau match. Kalau di match itu emang susah karena dia tuh benar-benar mengandalkan skillnya ya kan. Betul, benar-benar ngandelin spellnya. Jadi nggak punya mana ya nggak punya impact lah bisa dibilang. Ini Jawhead itu juga cukup mengganggu ya karena nggak ada yang berani ngedeketin, karena kalau ngedeketin bisa langsung ke pick off sih. Ini akhirnya juga harus pulang Baxianya. Tapi kayaknya mau setup ke turtle deh. Nah, itu dia. Sulut Fighter setup ke arah turtle-nya. Kayaknya nggak bakal ada kontes karena banyak banget hero di atas. Ada 3 hero di atas dapetin Chow. Bener banget di situ. Dan akhirnya mendapatkan turtle. Ya masih bisa dibilang untung lah ini. Tapi apakah buff birunya? Ini yang bahaya nih. Buff birunya apakah berhasil diambil oleh tim dari Castle Reverse? Kita lihat di situ udah ada Kadita dan juga Jawhead dan sepertinya belum sadar ini. Udah. Tadi dia sekalian nungguin buff birunya spawn juga. Nah, ditungguin. Tapi mau coba diperangin. Langsung saja. Bagus sekali. Langsung didorong. Terus habis itu di stun dan di ulti. Sama Kadita. Sakit banget burst damage dari Kaditanya. Ini combo yang bahaya nih. Ini agak bikin tim dari Sulut Fighter agak takut nih untuk muncul ke rumput-rumput sih. Yap. Dan bener aja damage dari Kadita langsung matiin satu Roger, tapi Vika dalam bahaya sekarang. Masih ada ejector menambah movement speed, masih ada flicker, tapi damage per second dari Parsa. Hermione masih coba spamming fire missile-nya dan Pancake pun masih bisa selamat, artinya kill tambahan untuk Sulut Fighters. Veteran juga sih. Veteran juga itu Chow-nya melawan Elise. Iya, di atas. Yo, oke, Baxia akhirnya membuka. Tempest of Blade di arah belakang membunuh satu Xbox, masih bisa dipaniska. Linknya licin banget, selicin Jilet Matri triplitinya, tapi di mid lane terjadi threat kill, shutdown. Kaditanya harus tumbang juga di tangan Roger. Triadi masih coba ngamanin satu jungle-nya milik Sulut Fighters. Dan satu turret di atas juga berhasil diamanin sama Castle Reverse.
Bener, dan juga tower di bawah juga berhasil diamankan oleh Ruby. Kita lihat udah ketinggalan 2 turret. Dan juga secara network ini ya masih belum terlalu jauh lah ya, beda ya, 2000. 2000 masih masih kejar banget lah. Oke, gitu ya. Luken udah ngeliatin posisinya, langsung dimajuin aja. Dan Vikelnya dalam bahaya sekarang. Masih ada ejector tapi yang dilempar abang-abangan bengkel tuh kalau dilihat-lihat. Susah banget untuk di pick off ya kalau Baxia ya. Tebel betul bang. Tebel banget. Ada yang nanya Just No Limit asli kayak itu ya, Just No Limit asli. Ya. Ya, Just No Limit asli sekarang. Banget. Pindah ke Kalimantan, main game. Pindah ke Kalimantan, ganti KTP dulu biar bisa daftar. Ini bahaya banget Jauhead, apakah berhasil tertipu? Damage-nya. Akhirnya didapatkan oleh seorang Parsia. Sakit banget damage dari Soul Fighters dan bahkan tanknya aja Vikel nggak bisa nahan gempuran serangannya. Tapi kayak ditanya ketemuan tuh sama Slowly. Dan lagi-lagi Parsia berhasil mendapatkan kill ketiganya. Pakai flame shot tadi terakhirnya, last hitnya. Tapi Elisat nih kayaknya posisinya agak kejepit sih. Dia mau mantau-mantau ada bloodout juga. Just No Limit dalam bahaya. Just No Limit nggak bisa bertahan lagi. Dan Linknya apakah berhasil Linknya untuk kabur? Dikejar langsung sama Roger, tapi dia tidak berani karena ada Ruby dan juga Jauhead di situ. Ada backup yang bagus banget. Coba untuk backup dari seorang Link. Udah pada komen-komen tuh. Sulut Fighters, Castle Rivers. Wes. Rigen marah-marah dong. Nggak ada. Pandu Waluristia. Pandu temen lu kan? Bukan lain. Oke. Langsung aja kalau misalkan kalian ngelihat pertandingan sekarang bisa langsung ikutan vote. Ini Xbox kayaknya sih bakal sia-sia kalau misalkan dia maksain untuk nge-kill Xbox. Ada Immortal juga dan dia bisa ulti. Bisa Sanity, masih ada Piraga Armornya juga. Immortal udah ready. Oke, setup ke Turtle. Tapi ini bakal diganggu banget. Ini bakal jadi pertumpahan darah. Langsung dilasin Sanity ke arah Turtle dan meledak. Turtle berhasil diamanin sama Soul Fighter. Coba dikontes lagi, di fight di situ terjadi dengan sangat-sangat amat rusak semuanya. Hermione masih mundur ke belakang. Piraga Armornya dapat pecah juga, tapi kill ke arah Elis harus tumbang duluan. Hermione akhirnya masih bisa selamat. Dan juga di sini Roger juga masih bisa selamat. Seenggaknya mereka mendapatkan Turtle ya, dia dapat Turtle dan dapat nuker satu supportnya. Chow di atas udah ngelecetin banget tower tier 2-nya, di flicker, dimajuin. Sayang sekali, Sunpo yang salah arah dari seorang Chow. Nafsu membunuhmu. Seenggaknya tadi kalau misalkan Sunpo dia bener untuk ke arah Jauhead, mungkin itu dia bakal dapat 1 kill lah seenggaknya ya. Buat tabrak lagi Shield Unity, Triadi dalam masalah, tapi masih ada Kaditanya juga buat backup, udah siap banget. Oke. Triadi, go. Woi, ada pendukungnya Triadi sekarang. Triadi fanbase banget itu gue lihat-lihat. Tapi main linknya emang bener licin, harus diakui permainan linknya bagus banget. Elisa langsung coba cutting minion, tapi di situ udah ada Chow yang mencoba menghalangi. Ini bisa dibunuh. Nah, ini bisa dibunuh, ini bahaya. Masih ada flicker. Tapi dia ditungguin sama Parsia di situ. Udah sulit. Oke, di sini lain di mid lane ada Xborg yang berhasil diambil juga, nyawanya trade kill terjadi artinya. Dan semua hero-nya di mid lane kecuali Chow di atas yang benar-benar mau ngelakuin split push. Soalnya tower di atas udah low banget. Udah tinggal ya 2-3 kali hit lah itu. Iya, tinggal 3 kali lah. Tapi di luar dugaan gue ternyata Baxi aja pun nggak bisa bergerak ya untuk mengganggu buff birunya Link ya. Jadi jadinya Link itu masih ada 1 hit terakhir dari feeder air strike-nya dari Parsia dari Lynch-nya. Bagus sekali. Mau coba di fight dan akhirnya mendapatkan tower mid. Sepertinya Sulit Fighter akhirnya mencoba untuk mengejar ini ya. Secara network juga dia mencoba mengejar. Udah tinggal sisa kurang dari 1000, tapi Hio berhasil dapetin 1 turret di atas. Dalam bahaya sekarang, dia harus terpaniskan. Masih ada feeder air strike, tapi Hio maju ke depan, ditendang ternyata. Well, trigger-nya perfect banget dan harus tumbang dari Hio Ruby. Tapi Xbox-nya di sini juga bahaya karena dia akhirnya pecah armornya. Ya, Piraga armor udah pecah. Oke, ini yang bahaya nih, Jauhead nih. Jauhead Kadita kombonya repotin juga ya. Dan ya udah ganti jadi Lord sekarang menit 9. Kayaknya tapi Lord pertama nggak terlalu pengen ngototin buat diambil sih pasti sih. Kayaknya mereka kemungkinan bakalan nge-push. Nah ini Triadi bahaya sekali kalau misalkan Triadi masih ngotot. Tapi di situ ada Jauhead yang coba untuk langsung nge-backup. Tapi sayang sekali kenapa Jauhead yang ngambil killnya. Gregetan gua.
Lu kalau jadi tank sering gak sih ngambil kill kayak gitu? Kagak lah, udahlah gitu, tabrak kalau misalkan ini. Tapi kadang-kadang gak sengaja bang. Iya, cuman dari tadi kita lihat ya Parsha juga ngambil killnya. Flame shot ya. Flame shot gitu. Oke. Dan kalau dilihat sebenarnya di sini dari Rogernya udah cukup fat sih bisa dibilang. Udah lumayan jadi itemnya, tapi Harmony 1 lawan 2 bahkan 3 lawan 1. Tapi dia masih ada ultinya di situ dan berhasil kabur. Tebel banget sih emang kalau ekspor udah punya iya, Immortal. apalagi udah punya Immortal. Itu udah tebel banget. Terus dia juga udah ada Bloodlust X tadi kita lihat ya. Iya, jadi dia tinggal nge-spamming fire missile sambil mundur-mundur tuh. Bener. Darahnya naik dikit-dikit. Darahnya naik lagi. Dimajuin lagi, Frozen jadi ban bekas tapi dipukul mundur sepertinya. Masih ada backup juga, Lukan gak berani maju untuk sementara waktu karena spellnya belum keluar semua. Triadi udah diri di atas tembok, udah siap banget untuk ngerusakin backline-nya dari Sulut Fighters. Langsung maju ke arah Harmony, Immortalnya masih ada bantuannya juga. Gak mungkin di-commit karena Harmony itu masih ada Immortal. Ini kayak perangnya perang-perang malu bang. Iya, maju mundur. Kayak main bentengan. Iya. Maju mundur doang. Killnya enggak. Nah, udah mulai diintip-intip sama Frozen. Okay. Frozen mencoba untuk terus ngebukain rumput. Tadi lo ngebahas apa bang soal rumput bang? Itu dia masih nggak terima ada hero ngumpet di rumput. Masa iya? Hero ngumpet di rumput. Oh, Roger mendapatkan 1 kill. Apakah dia berhasil mendapatkan kill keduanya? Dan apakah Ruby berhasil di kill juga? Flicker yang cukup baik dari Hio. Yap. Dan Roger udah kelihatan banget, udah sakit banget damage-nya. Yes, ini udah cukup bahaya. Tapi Triadi datang dari belakang, coba diambil backline-nya tapi Lukan coba jaga jarak terlebih dahulu, tembak offlet keluar. Dan Lukan sekarang masuk dari Lukannya, Lukan udah cukup low tapi ada kill ke arah Baxia terlebih dahulu. Lukan harus mundur. Nah, apakah Ruby berhasil di kill sama Lukan? Tapi seperti tidak bisa karena kena stun dari Hio. Nah, itu yang repotin dari seorang Ruby juga. Kalau misalkan kita mau commit, dia tuh masih punya skill 2 yang diputerin yang bikin kita tuh nggak bisa ngeluarin skill yang ngeluarin damage gitu. Iya. Tapi tadi posisinya agak awkward gitu sih buat Lukan. Agak maksain sih ya. Kayak perangnya kayak bisa dimenangin tapi kok nggak bisa ternyata. Iya, kayaknya dia kaget juga karena Elise ternyata ultinya masih ada. Iya, jadi ternyata pas dia mau masuk Elise ngeluarin ulti, darahnya nambah terus. Iya, darahnya Elise nambah, darah dia yang berkurang tiba-tiba. Oke. Harmony dalam bahaya sekarang, ekspor masih ada ini. Masih ada flicker juga, dipukul mundur, ada bantuan juga sama ban bekas. Step offlet terakhir dari Link yang berhasil dapetin 1 ekspor di dalam tower, di dive sama Yo. Nice banget combo the wombonya. Breath of the Ocean plus Rockwave yang sakit banget. Yo di situ langsung masuk. Apakah berhasil di pick Yo-nya? Oke, bagus didapetin sama Roger. Terlalu komit, ini bahaya. Ini bahaya buat Roger. Kalau misalkan ini bencana. Ini bencana kalau Lukan masih ngotot untuk mendapatkan pick off yang lainnya. Tapi emang beneran bencana sih bang. Kan Kadita bikin banjir kayaknya. Iya betul, bikin tsunami ya. Bikin tsunami itu emang kayaknya bencana beneran buat Sulut Fighter. Oke, Tartonnya langsung coba diambil sama Castle River. Oh beneran ya, Castle River ngambilnya hero-hero air. Dan sakit banget air dari Castle Rivers. Pancake lagi-lagi with the play. Bagus banget di sini emang Kaditanya juga. Karena ganggu banget Kaditanya nih akhirnya nih. Tapi gua rasa juga kayaknya hero stun dari tim Sulut Fighter ini masih kurang ya, crowd controlnya tuh. Di sini masih cuman kayak Parsha sama Cho doang yang bisa. Iya. Tapi juga bingung juga sih kalau mau ngestun yang di depan adanya jauh head doang sama si Ruby. Sama Ruby, iya bener. Kadita ada imun lagi ya. Iya. Dan Lord udah jalan ke atas. Pas war kita lihat itu kayaknya kebingungan karena mereka nggak punya crowd control. Iya. Kurang agak minim gitu tapi slowly coba ngejar ke arah belakangnya tapi dia malah dalam posisi yang kurang bagus. Frozen coba menahan semua gempuran serangan dari Castle River dan dipukul mundur. Dia mencari Kadita terlalu sakit dan Link sakit sekali 3D langsung masuk ke dalam. Ada darah. Masih ada absorb juga, masih ada heal yang banyak banget dan diratain dari Sulut Fighter, tumbang 2 orang. Lordnya masih ada Castle River. Apakah ini akan jadi endgame senario untuk Castle River tapi Roger bakal mati. Kayaknya ini akan menjadi endgame. Apakah ini akan jadi endgame? Karena kita lihat dari dua lane itu sepertinya udah kepus. Udah masuk semua. Oke, ini udah susah banget dan Castle River berhasil memenangkan game pertama kali ini. Berarti yang bener siapa bang? Lu. Wah. Iya, lu yang benar.
Bagus banget harus gua akuin permainan dari Kadita dan juga Elisnya juga cukup ganggu banget. Iya, timingannya dari Culture Reverse sih oke banget sih. Yes, bener banget. Dan ya MVP-nya ada di Link tadi ya 606. Turret damage-nya juga ya lumayan seimbang dari semua core-nya. Yes. Ini kalau bisa dibilang hitungannya Castle tuh punya 3 frontliner sih. Ada Ruby, Elise yang dengan healnya yang banyak banget sama Jauhead yang bisa lari-lari. Iya, bener banget. Dan ini tuh juga susah banget karena di antara mereka itu semuanya bisa masuk ke dalam, bisa untuk nyulik siapapun. Bisa untuk ngedive. Bisa untuk ngedive. Ada Jauhead nabrak siapapun, misalnya dia udah ngelock, contohnya ngelock Roger, dia bisa ngedive untuk nabrak Roger, dibantu sama Kadita, terus Elise-nya juga bisa ngedive dan akhirnya di finishing sama Link-nya. Bener. Kayak tadi kita lihat Link sekalinya nusuk dapat Aparcia. Bener. 2 kali nusuk dapat Roger dan ini dari highlightnya. Susah banget sih untuk tim Castle Reverse buat tim dari Sulut. Untuk nahan karena Parsianya pun buka ulti itu bahaya banget.